Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Olah Sukmo ya. Katanya masih dengan rezeki yang tersumbat ya. Bagaimana kita menyikapi rezeki kita tersumbat? Yang pertama itu gini ya teman-teman ya. Ketika kita tahu pelakunya, pasti tahu lah. Itu akan tambah sulit gitu ya. Kenapa kok tambah sulit? Karena ketika kita berusaha mencari rezeki ya, terus rezeki kita ini tidak dapat ya, dapat tidak sesuai dengan harapan, kurang, minus, itu yang muncul adalah emosi ya, pewegel terhadap orang yang melakukan sihir tadi ya. Nah inilah yang membuat makhluk halus ya, kodam dari sihir yang berada di dalam tubuhmu itu semakin kuat. Ketika kita emosi, kita kena sihir, itu bawaannya emosi ya. Kalau sudah kita emosi, maka apa yang kita lakukan itu mesti ngawur ya, mesti ngawur, ndak ngawur, mesti ngawur. Nah itulah yang menyebabkan apa yang kita kerjakan itu tidak bisa 100% maksimal ya. Dampak dari pekerjaan kita itu tidak bisa maksimal ya. Karena apa? Karena keraguan-raguan, ragu-ragu ya. Akhirnya muncul emosi. Ketika emosi kita ini muncul, makhluk yang ada di dalam tubuh kita, makhluk yang ditanam di dalam tubuh kita melalui sihir, melalui bowl sihir, itu semakin kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lambat laun meninggalkan ibadah. Nah itulah teman-teman ya. Jadi kalau Anda katakanlah ya, terkena sihir, apapun jenis sihirnya, itu akan seperti itu. Makanya ketika kita kena sihir itu butuh totalitas ya. Butuh totalitas ya. Dari luar ada yang membantu, dari diri Anda sendiri ya. Dari diri Anda sendiri ini juga melakukan upaya perlawanan. Dan jangan diingat ya. Jangan berpikir bahwasanya Anda itu terkena sihir. Nah, lupakan dengan aktivitas Anda ya, lalaikan dengan aktivitas Anda. Kalau Anda tidak punya aktivitas ya, kawin poso, kawin dzikir, kawin moco, itu yang saya lakukan dulu itu seperti itu ya. Jadi bagaimana supaya emosi saya itu terkendali ya, dan waktu saya habis untuk hal-hal yang sifatnya positif. Karena ketika kita terkena sihir, 99% yang ada di dalam tubuh kita, entah itu pikiran, entah itu batin, entah itu kelakuan, mesti negatif. Ngamuan, berprasangka negatif, terus pokoknya negatif semua. Nah itu harus dirubah. Anda terkena sihir itu ibarat watakmu itu sudah berubah ya. Ibarat Anda ini katakanlah dulu sabar, sekarang ngamuan. Sama seperti itu. Jadi kalau Anda ingin sembuh, ngamuan tadi harus dirubah menjadi sabar. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Kalau kita itu selalu ingat, selalu iling ya, selalu ingat, selalu iling dengan orang yang menyakiti kita. Ketika kita melakukan tirakat, misalkan dzikir, wirid, puasa, itu akan nampak. Pelaku sihir itu akan nampak. Entah itu dukunnya, entah itu kodamnya, entah itu pelaku utamanya. Nah itu teman-teman. Jadi mending kita tidak tahu siapa yang menyihir kita. Itu akan lebih mudah. Tapi kalau Anda katakanlah sudah melakukan perlawanan, itu akan muncul ya. Anda mulai zikir, mulai puasa, itu akan muncul ya. Orang-orang yang melakukan sihir itu akan muncul ya. Tidak hanya dukunnya, kodamnya ya, aktor intelektualnya.
Nah, kalau Anda tidak bisa mengendalikan emosi ketika tahu, oh ini pelakunya, maka sihir yang ada di dalam tubuh Anda itu sulit ya, untuk bisa sembuh. Makanya butuh kerjasama ya dengan ahli ruqyah misalkan. Di tempat Anda ada ruqyah, Anda melakukan pengobatan ya, seperti garam ruqyah itu kan juga sama saja ya. Jadi ada suplai dorongan dari luar ya yang membantu Anda. Anda pun juga harus melakukan upaya pembersihan juga ya. Dan itu juga butuh waktu yang lama ya. Tidak ada ceritanya orang diruqyah 1 minggu, diruqyah terus sembuh, tidak ada ceritanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena keberadaan makhluk halus, kodam sihir yang ada di dalam tubuh kita, dan kita sadar kalau kita itu terkena sihir, itu biasanya sudah bertahun-tahun. Ibarat pantatnya wajan. Kalau kamu yang warnanya hitam itu loh ya, kalau kamu ingin membersihkan, itu tidak cukup sehari loh. Bisa 1 tahun Anda bersihkan terus, gosok terus, tapi lama-lama juga bersih. Jadi konsepnya seperti itu. Kenapa kok lama? Karena sudah mempengaruhi watak dan perilaku. Kalau Anda ingin sembuh, kembalikan perilakumu kepada keadaan sedia kala. Dengan cara apa? Memperbaiki spiritual Anda. Ibadahmu ya diperbaiki, tirakatmu ya diperbaiki. Ya, ketika itu Anda lakukan, maka makhluk halus itu akan lemah. Ya. Itu tadi solusinya puasa tadi. Puasa itu memaksa makhluk halus di dalam tubuh kita ini untuk keluar. Terus diisi dengan zikir, baca kitab suci. Ya, diisi dengan energi positif, dikeluarkan, dibersihkan, diisi dengan energi positif supaya apa? Supaya makhluk halus tadi, sihir telur santet itu tidak bisa masuk lagi. Kalau misalkan Anda katakanlah datang ke orang pintar, diruqyah bersih ya, tapi tidak ada penjaganya lagi, tidak ada perbentengan lagi, ya masuk lagi ya, karena portal gaibnya sudah terbuka ya. Ibarat sudah ada jejak. Nah, jejak inilah yang harus diisi dengan spiritual, ya poso, ya zikir ya. Paham ya? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.